Tersebutlah pada zaman yang silam di sebuah daerah pegunungan terdapat sebuah kadipaten yang aman dan damai, yang bernama Kadipaten Bono Keling. Pada masa itu, Kadipaten Bono Keling dipimpin oleh adipati yang bernama Raden Adipati Bandapati. Adipati Bandapati mempunyai seorang putri bernama Raden Ayu Bandawati yang mempunyai paras dan wajah yang amat cantik. Ketika Raden Ayu Bandawati menginjak masa dewasa, banyak sekali para adipati yang ingin mempersunting menjadi istrinya karena kecantikan dan kemolekan serta budi bahasa yang halus dan lemah. Maka sang adipati Bandapati membuat sayembara yang berbunyi, "Siapa saja yang dapat mengalahkan segala kesaktian dari Adipati Bono Keling, maka ia akan mendapatkan putrinya yang bernama Raden Ayu Bandawati." Maka pergilah pengawal kadipaten untuk mengumumkan sayembara dari Adipati Bandapati ke seluruh penjuru kadipaten. Kabar mengenai sayembara itu pun tersebar luas ke seluruh penjuru Kadipaten Bono Keling. Maka pergilah Raden Pucang Kembar ke Kadipaten Bono Keling untuk mengikuti sayembara tersebut. Pada pertarungannya, Raden Pucang Kembar berhasil menahan kekuatan dari Adipati Bandapati yang mempunyai senjata yang sangat ampuh kesaktiannya, yang bernama senjata giling besi. Maka Raden Pucang Kembar berhak mendapatkan putri Adipati Bandapati. Karena kau telah berhasil menahan kesaktian dari giling besi, maka sesuai dengan janjiku, kau berhak mempersunting putriku. Terima kasih, Adipati. Maka dilangsungkan perkawinan antara putri Raden Ayu Bandawati dengan Raden Pucang Kembar. Mereka berdua dikaruniai 3 orang putra. Meskipun Raden Ayu Bandawati itu telah bersuami, namun masih banyak adipati yang menginginkan untuk dijadikan istrinya. Di tengah hutan terjadilah pertarungan antara Raden Pucang Kembar dengan Raden Joko Puring. Tiba-tiba saja Raden Ayu Bandawati akan ditangkap. Dengan segala kegesitannya, ia menghindar dan meloncat, yang akhirnya terpental dan jatuh pada sebuah pulau karang di Laut Selatan, tidak jauh dari Pulau Nusa Kambangan. Kemudian Raden Ayu Bandawati yang telah terpental dan jatuh di Pulau Majeti itu musnah, dan menjelmalah Raden Ayu Bandawati itu menjadi sebuah kembang yang kemudian orang menyebutnya Kembang Wijaya Kusuma. Terkisahlah kemudian putra Raden Ayu Bandawati yang bernama Raden Danumoyo saat menginjak dewasa bermusuhan dengan Raden Joko Puring yang pernah mengganggu ibunya. Dalam satu pergulatan antara Raden Danumoyo
dengan Raden Joko Puring. Kamu itu siapa? Saya Raden Joko Puring. Ada apa kamu kemari? Sudah, jangan banyak tanya. Saya ingin mengajakmu bertarung. Baiklah, kalau itu maumu. Raden Danumoyo mengalami kekalahan. Menghindarlah ia dari pergulatan tersebut. Lalu Raden Danumoyo pergi bersembunyi dan bersemedi untuk menyusun kekuatan kembali. Tibalah Raden Danumoyo di sebuah mulut gua di puncak Gunung Lawu. Lama ia bersemedi, suatu saat Raden Danumoyo mendapatkan ilham yang datangnya dari suara tanpa rupa. Suara yang didengarnya mirip dengan suara ibunya yang sudah sekian lama hilang tanpa bekas. Yang berpesan, biasanya seseorang mempunyai kewibawaan serta kekuatan. Petiklah kembang Wijaya Kusuma yang berada di Pulau Majeti. Pesan suara yang ia yakini benar-benar bahwa itu adalah suara ibunya. Kemudian ia jalani. Kemudian turunlah ia dari tempat persemediannya untuk mencari di mana letak Pulau Majeti guna memetik kembang Wijaya Kusuma. Setelah melakukan perjalanan yang jauh dengan susah payah, akhirnya Raden Danumoyo berhasil mencapai Pulau Majeti itu dan memetik kembang Wijaya Kusuma. Kembalilah Raden Danumoyo mencari musuhnya. Dalam satu pertarungan dan pergulatan, ternyata Raden Danumoyo mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan dengan mudahnya Raden Danumoyo mengalahkan Raden Joko Puring. Sampai akhirnya Raden Danumoyo kembali ke puncak Gunung Lawu untuk hidup menyendiri sampai saat Raden Danumoyo meninggal dunia dan dimakamkan di puncak Gunung Lawu yang terkenal dengan sebutan Makam Gunung Lawu. Ketamakan hanya akan mendatangkan kerugian dan malapetaka, karena manusia tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya. Dan seseorang yang mempunyai kewibawaan dan kekuatan lahir dan batinnya akan selalu mendapatkan kebaikan pada akhirnya.